Pria ini baru saja memutilasi seseorang, tapi dia malah sukarela melaporkan diri ke polisi. Para polisi segera ke lokasi pembunuhan. Di sana dia telah menunggu dengan telanjang. Sebagai seseorang yang mengerti hukum, dia tahu bahwa jika tidak ada senjata yang terlihat di tubuhnya, dia tidak akan menerima luka yang tidak perlu. Setelah berhasil tiba di penjara, permintaan pertamanya adalah sebuah kasur spring bed, karena tempat tidur di sel penjara terlalu keras. Detektif Nick langsung tertawa dan memaki-maki Clyde. Tapi hari itu juga, Putri Nick menerima sebuah kaset video yang berisi rekaman pembunuhan mutilasi yang dilakukan Clyde. Tapi karena orang dalam video mengenakan topeng, tidak bisa dipastikan bahwa Clyde adalah pembunuhnya. Nick dengan marah menemui Clyde untuk bernegosiasi. Clyde mengatakan bahwa jika dia diberikan kasur, dia akan mengaku pada hakim. Maka, sebuah kasur berkualitas tinggi diantarkan ke sel penjara, membuat para tahanan lain sangat iri. Di pengadilan, Clyde tidak menepati janjinya. Bukannya mengaku, Clyde malah mengungkit kasus pembunuhan yang sama dengan yang dia lakukan. Setelah debat, karena kurangnya bukti yang cukup, hakim bersiap untuk membebaskannya di pengadilan. Tapi tak disangka, Clyde tiba-tiba berubah sikap lagi, menunjuk arah hakim dan memarahinya karena begitu mudah membebaskan seorang pembunuh. Ternyata, 10 tahun yang lalu, inilah hakim yang sama yang membebaskan orang yang membunuh istri Clyde. Semua yang dilakukan Clyde adalah untuk balas dendam. Dia kembali dimasukkan ke penjara, namun dengan tenang memberitahu Nick bahwa dia masih memiliki seorang sandera, yaitu pengacara yang dulu membela pembunuh istrinya. Nick mengecek melalui telepon dan memang benar bahwa pengacara tersebut telah menghilang 3 hari yang lalu. Clyde mengatakan dia bisa memberitahu lokasi Sandra, tapi syaratnya adalah buatkan dulu stik iga premium untuknya. Dengan terpaksa, Nick menyetujuinya, membuat para tahanan lain makin iri. Mengikuti koordinat yang diberikan, Nick menemukan pengacara tersebut. Di penjara, Clyde menyembunyikan tulang steak yang telah dia makan di tangannya, tiba-tiba menyerang dan mencekik mati teman satu selnya, kemudian berbaring dengan tenang di tempat tidur untuk beristirahat. Dia lalu ditempatkan di sel isolasi. Semua ini hanyalah awal dari balas dendamnya.